Pada pembahasan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melakukan perjalanan yang melintasi antar dimensi dan tak terbatas pada ruang dan waktu. Ketika sebuah titik yang tidak berdimensi berjalan bergerak, maka akan membentuk garis berdimensi satu. Ketika sebuah garis berjalan, maka akan membentuk bidang berdimensi dua. Ketika bangun bidang berjalan, maka akan membentuk bangun ruang berdimensi tiga. Dari sini saja dapat disimpulkan bahwa setiap perjalanan dapat mengubah dimensi objek ke tingkat lebih tinggi. Bangun ruang dalam kehidupan nyata sehari-hari sering kita sebut dengan benda atau massa. Lalu, apa bentuk dimensi selanjutnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita perhatikan. Apa yang terjadi apabila benda bermassa berjalan atau bergerak? Tetapi perjalanan ini bukan hanya pergerakan di dalam ruang materi yang lain. Misalnya, benda yang berjalan di dalam ruang kelas. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya dengan benda bermassa itu? Untuk menjawab ini, bayangkan jika benda bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan mendekati kecepatan cahaya. Begitu pula, bayangkan apa yang terjadi dengan benda tersebut jika seandainya dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Jawabannya adalah, anehnya benda tersebut tidak akan memiliki massa lagi, tetapi berubah menjadi energi atau gelombang yang tidak terikat lagi dengan waktu. Benda menjadi cahaya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat dimensi yang lebih tinggi dari massa adalah dimensi energi atau gelombang. Jika ini benar, lalu apa dimensi selanjutnya? Untuk menjawab pertanyaan rumit ini, mungkin percobaan terkenal yang membingungkan banyak ilmuwan berikut dapat menjawabnya, yakni percobaan celah ganda. Percobaan ini dapat memberikan petunjuk penting bagi kita dalam melihat realitas, tidak hanya menjawab pertanyaan fisika, tetapi juga dalam ranah filsafat, bahkan spiritualitas. Berikut beberapa fakta yang dapat kita ambil dari percobaan ini. Ketika elektron yang mewakili partikel benda melewati celah ganda, maka perilakunya seketika berubah menjadi gelombang saat tidak diamati, tetapi tetap menjadi partikel saat diamati. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa bukan peralatan pengamat yang menyebabkan perubahan perilaku tersebut, tetapi informasi yang didapat pengamat yang dapat mempengaruhinya. Dari sini sebenarnya sudah dapat disimpulkan bahwa informasi adalah dimensi berikutnya setelah dimensi energi. Perjalanan elektron dari percobaan celah ganda ini terjadi dari dimensi materi ke gelombang energi yang kemudian dikendalikan oleh informasi dari pengamat. Hal ini berarti dimensi yang lebih tinggi dapat mengendalikan dimensi yang lebih rendah. Sebaliknya, dimensi rendah sanyat bergantung dengan dimensi di atasnya. Lalu dimensi apa selanjutnya setelah dimensi informasi ini? Dari percobaan tersebut juga dapat menjawab pertanyaan ini. Ketika informasi dari pengamat dapat menentukan realitas pilihan elektron, apakah elektron memilih partikel atau gelombang? Proses pilihan ini tidak bergantung pada waktu dan tempat. Sepertinya kejadian di masa depan dan di lokasi berbeda dapat mempengaruhi kejadian sekarang. Tentu saja dari keteraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan realitas tersebut dirancang oleh suatu kehendak atau entitas di luar dari realitas itu sendiri. Jika tidak ada yang mengatur, maka siapa yang dapat mengetahui informasi di masa depan, bahkan di lokasi yang berbeda secara bersamaan, dan sekaligus menentukan pilihan dari sebuah realitas, sebagai pengendali realitas yang ada di bawahnya? Dalam pandangan spiritualitas, maka kehendak agung ini disebut Sang Pencipta atau Tuhan. Tuhan adalah Sang Pengendali segala dimensi, Sang Penguasa dan Maha Mengetahui. Akhirnya dapat disimpulkan urutan dimensi realitas dari dimensi terendah yakni materi, energi, informasi hingga Sang Pencipta. Realitas yang lebih tinggi dapat mengendalikan realitas yang lebih rendah. Maka dari kesimpulan ini, tidak heran jika terdapat fakta berikut ini dalam kehidupan tanpa kita sadari. 1. Persamaan terkenal Einstein adalah menyinggung materi, energi, dan cahaya.
Cahaya di sini berperan mewakili gelombang atau sebagai pembawa informasi. 2. Perkembangan manusia dari zaman pengolahan materi misalnya zaman batu, logam, dan lainnya menuju ke zaman pengolahan energi misalnya zaman mekanika, elektronika, dan kini memasuki zaman pengolahan informasi. 3. Dari atom, DNA, hingga robot disusun dari 3 unsur dimensi ini, yakni materi, energi, dan informasi. Misalnya robot disusun dari logam, materi, listrik, energi, dan program, informasi. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dari klasik ke modern yang berubah dari deterministik ke probabilistik, dari konstan ke relatif, dari objektif ke subjektif. Misalnya pentingnya pengamat dalam menentukan realitas, teori relativitas, teori kuantum, dan banyak lagi teori modern lainnya. 5. Fakta unik yang terakhir adalah proyek Stargate, gerbang bintang, buatan manusia. Urutannya adalah Stargate dalam film, yakni penghubung antar dimensi materi bintang. Selanjutnya Stargate yang menghubungkan dimensi energi gelombang pikiran manusia yang dapat menembus ruang materi. Stargate yang terakhir, yakni saat ini sedang dibangun, yakni yang menghubungkan informasi di seluruh dunia dengan kecerdasan buatan dengan skala yang sangat besar untuk melahirkan AGI. Proyek Stargate adalah inisiatif ambisius untuk membangun infrastruktur kecerdasan buatan AI terbesar di AS, dipimpin oleh perusahaan besar seperti OpenAI, SoftBank, dan Oracle, dengan tujuan utama mengembangkan Artificial General Intelligence (AGI), yaitu AI yang setara atau melampaui kecerdasan manusia dengan dana fantastis mencapai $500 miliar. Dari beberapa fakta dan data yang terjadi tersebut, semakin menguatkan spekulasi dan argumentasi bahwa setiap perjalanan baik berupa materi maupun perjalanan manusia merupakan perjalanan lintas dimensi menuju ke dimensi yang lebih tinggi. Lalu, jika akhir dari perjalanan manusia di dunia materi ini adalah sebuah kematian, maka kemungkinan besar tidak akan berhenti di situ. Perjalanan selanjutnya adalah menuju ke dimensi yang lebih tinggi dan hingga akhirnya menemui Sang Pencipta. Kemungkinan berikutnya adalah proyek ambisius Stargate yang membangkitkan AGI bukan hanya mengubah dunia, tetapi dapat mengubah dimensi manusia itu sendiri, dari fisik biologis menjadi fisik elektronik, dari makhluk cerdas menjadi pencipta makhluk yang lebih cerdas, dari mengendalikan hingga dikendalikan. Semoga kita dapat menyadari konsekuensi sebelum mendekati dan memakan buah dari pohon pengetahuan ini, karena kebijaksanaan sejati hanya berasal dari Sang Pencipta. Sekian untuk pembahasan kali ini. Silahkan cek playlist dan deskripsi video ini untuk video pembahasan menarik lainnya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, share, komen, dan super chat, maupun super thanks demi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.